Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis. Kabupaten Mesuji. Kabupaten ini adalah kabupaten dengan jarak terjauh dari ibu kotanya, Bandar Lampung. Hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang ini sempat menjadi salah satu tujuan transmigrasi lokal pada tahun 1982. Namun sayangnya, sudah bertahun-tahun pembukaan lahan ini tidak serta-merta warga di wilayah ini sejahtera. Kabupaten Mesuji memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera Selatan. Dengan potensinya yang sangat melimpah, tentu dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Namun kabarnya, hingga saat ini, masih ada saja masyarakat yang tinggal dalam segala keterbatasan. Dan Indonesia Ku kali ini akan mencoba untuk melihat kehidupan warga yang ada di sana. Kami akan menuju salah satu kampung tua di Kabupaten Mesuji, Desa Sri Tanjung namanya. Informasi dari para tetua adat Mesuji menyebutkan, kampung tua merupakan sebutan bagi wilayah adat yang menjadi awal perkembangan Mesuji. Untuk menuju Desa Sri Tanjung, kami harus melewati wilayah transmigran yang hingga kini masih hidup sederhana. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 30 km dari kota kecamatan. Sayangnya, jalan yang harus kami lalui tidak cukup baik. Tanah merah yang membelah perkebunan sawit ini cukup menyulitkan perjalanan kami. Tidak jarang, kendaraan kami harus tergelincir saat melewati jalan yang penuh air. Saat akan memasuki desa, kendaraan kami terjebak dalam kubangan lumpur. Kondisi tanah liat yang bercampur air adalah campuran yang pas untuk membuat roda kendaraan kami terjebak dan selip. Beruntung, warga desa membantu kami untuk keluar dari kubangan. Sayangnya, putaran roda membuat kubangan semakin dalam. Setelah lebih dari 20 menit kami terjebak, akhirnya kami pun berhasil keluar dari kubangan. Semua berkat bantuan warga di pinggir desa ini. Ini yang terjadi ketika kita melewati jalan menuju Sri Tanjung. Walaupun memang saat ini musim kering, tapi ada beberapa bagian yang masih menyimpan air sehingga membuat roda kendaraan kita itu licin dan tidak memiliki pijakan untuk melaju. Tapi alhamdulillah sudah dibantu oleh masyarakat sekitar, kita bisa melanjutkan perjalanan. Perjuangan kami pun tidak berhenti di situ. Baru 100 meter melaju, kendaraan kami harus melewati jalanan tanah yang penuh dengan air. Belajar dari pengalaman, kami pun memacu kendaraan dengan kecepatan penuh agar tidak terjebak lagi di dalam kubangan. Perjuangan seperti inilah yang harus dihadapi warga Sri Tanjung saat hendak pergi ke kota atau saat pulang kembali ke desa. Titik cukup membuat kita panas, dan ini kurang lebih masih setengah jam perjalanan lagi. Semoga setelah ini kita udah menemuin jalan-jalan kayak gini. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya kami pun sampai di desa yang kami tuju, Desa Sri Tanjung. Akhirnya setelah kurang lebih menempuh perjalanan selama 5 jam, kita sampai di Desa Sri Tanjung. Hampir melewati 5 hingga 6-7 kubangan. Sekarang waktunya istirahat, kita lanjut lagi besok.
saya akan mengikuti kegiatan Anton. Anton adalah seorang guru honorer yang mengajar di desa. Sulitnya akses menuju desa tempatnya mengajar membuat Anton harus menggunakan perahu miliknya untuk sampai ke sekolah tempat dia mengajar. Tak jarang, Anton mengajak serta rekan kerjanya tinggal di desa yang sama. Sebenarnya, Anton hanyalah lulusan sekolah menengah atas di desanya. Namun, kurangnya tenaga pengajar di desa Kagungan Dalam membuatnya menerima tawaran untuk membantu mengajar anak-anak desa ini. Beruntung, sekarang Anton sudah memiliki perahu mesin. Sebelum memiliki perahu ini, dahulu Anton harus mendayung sampan kayunya untuk bisa sampai di tempatnya mengajar. Butuh waktu 30 menit untuk sampai di desa Kagungan Dalam. Bayangkan saat dahulu, Pak Guru Anton masih menaiki sampan, bisa dibayangkan lamanya Anton sampai ke sekolah. 30 menit mengarungi Sungai Mesuji, akhirnya kami pun sampai di desa Kagungan Dalam. Di sini, ternyata tidak ada dermaga khusus yang bisa digunakan untuk lalu lintas dari perahu menuju desa. Hanya sebatang kayu tua yang ditata sedemikian rupa agar bisa digunakan sebagai jembatan tempat menapak kaki. Minat belajar di desa ini cukup tinggi pada tiap awal ajaran baru. Namun sayang, setelah anak-anak sudah mampu membaca dan menulis, orang tua mereka memilih untuk mempekerjakan mereka. Di kampung ini, anak adalah bagian keluarga yang harus turut berjuang membantu penghidupan keluarga. Tidak boleh ada anak yang berpangku tangan dan melalaikan keluarga. Kini, dari puluhan siswa, hanya tertinggal 10 siswa di 6 kelas. Saat mengajar sini kan lulusan SMA, Pak. Iya. Itu tidak dipermasalahkan, Pak, dengan dinas pendidikan atau dinas terkait ini. Sebenarnya stakeholder pendidikan mempermasalahkan guru, tapi sekarang udah enggak. Karena memang tidak ada guru yang minat mengajar di sini, ya. Memajukan desa kecil ini jarang sekali guru yang berminat. Tak hanya itu, keterbatasan ruang kelas membuat siswa-siswi harus menumpang di ruang perpustakaan dan taman pendidikan Al-Quran. Tidak adanya pembatas antar ruang membuat sang guru harus setengah berteriak saat memberikan pelajaran. Ini agar suara sang guru bisa didengar seluruh murid hingga bangku paling belakang. Saya tak habis pikir, bagaimana anak-anak ini bisa berkonsentrasi dengan cara belajar seperti ini. Mengabdi kepada anak-anak, juga mengabdi kepada keluarga. Menjadi tenaga honorer seperti Pak Guru Anton, pastilah harus menyisihkan waktunya untuk mengajar. Sementara nafkah keluarga juga menunggu dari hasil kerjanya. Gaji sebesar Rp250.000 per bulan baru bisa ia terima setiap 3 bulan. Tunjangan khusus menjadi harapan penyambung hidup keluarganya. Pak, kalau tunjangan khusus itu nggak cair, Pak, untuk membiayai keluarga ini apa, Pak? Menggunakan apa, Pak? Nah ini mungkin solusi yang pertama kita adakan yaitu dengan cara ngutang dulu lah, mengebon dulu lah. Yang jelas kita ini kendalanya dari transportasi di sini sangat mahal sekali. Transportasi di sini musiman, aksesnya sinyal tidak ada. Transportasi itu kalau musim hujan untuk ke kabupatennya aja, ke kecamatan itu, Tanjung Raya itu, bisa mengeluarkan dana 200 sampai 300 ribu. 200-300 ribu. Selain Anton, sebenarnya masih ada 5 guru honorer lain yang mengajar di sekolah ini. Mereka adalah warga sekitar yang sudah menamatkan sekolah menengah atas dan memilih untuk mengabdi terhadap desanya. Kabupaten Mesuji
menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit yang cukup besar di Provinsi Lampung. Tidak heran bila di setiap pelosok wilayah kabupaten ini kita dapat dengan mudah menemukan tumbuhan ini. Dalam perjalanan, saya menemukan seorang petani yang sedang memanen kelapa sawit di lahan mereka. Tidak mudah mengambil dan memanen kelapa sawit. Para petani harus memotong setiap dahan yang menghalangi buah sawit menggunakan pisau bergagang panjang. Kejelian para petani sangat dibutuhkan untuk dapat melihat kelapa sawit yang sudah masak. Tak jarang mereka mendapatkan buah yang sudah busuk karena terlalu masak di pohon. Para petani biasanya mengambil buah kelapa sawit pada pagi hari dan secara berkelompok. Hal ini mereka lakukan untuk mengantisipasi kedatangan petugas perusahaan. Sejak tahun 1994, lahan di wilayah ini memang diambil alih sebuah perusahaan kelapa sawit. Namun, perluasan penanaman kelapa sawit yang tidak sesuai dengan persetujuan awal dirasa sangat merugikan masyarakat. Hal ini membuat mereka mengambil kelapa sawit yang ditanam perusahaan meski di tanah adat mereka sendiri. Apakah belum ada perjanjian? Tapi Pak, memang ini kegiatan kayak gini bisa dilakukan sama masyarakat Kabupaten Mesuji ini, Pak? Iya ya. Nah, sehari-hari apa sih Pak kegiatannya biasanya untuk kehidupan ini, Pak? Ya cuma di kebun desa inilah yang untuk nyari makan. Sebelumnya? Sebelumnya dulunya banyak Pak pencarian sebenarnya. Gara-gara PT desa ini masuk kan pencarian masih cuma satu-satu inilah. Cuma satu-satu tinggal sawit. Tinggal sawit inilah. Karena? Ya karena lahan digarap apa-apa itu kan jadi masyarakat nggak ada pencarian. Jadi saat ini masyarakat hanya bergantung pada sawit yang ada di lahan perusahaan ini. Iya betul Pak. Bukannya itu melanggar, Pak? Ya kalau melanggar tuh kami udah tahu Pak. Tapi bagaimana lagi kan? Anak istri kami mau makan. Ini kan dekat dengan tempat buang air besar. Ini semua dilakukan di sungai ini.